disciples transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, selamat datang di Worship Night ke-71 dengan tema Consuming Fire. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, singkapkan kebenaran, berbicara kepada kami, ubahkan kami dari dalam keluar. Ya Tuhan, murnikan kami supaya kami kedapatan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara, saya kasih judul Worship Night kali ini dengan tema Consuming Fire. Mari kita baca ayatnya dulu. Saudara, kita baca di Ibrani pasal yang ke-12, kita baca ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Perhatikan, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ayat ini memberikan sebuah peringatan yang luar biasa. Karena kita itu menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Penulis Ibrani ini memberikan kita nasihat atau peringatan yang sangat keras. Hendaklah kita ini beribadah atau menyembah Tuhan, mengiring Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Yaitu dengan cara di mana kita ini hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Saudara, kita ini seringkali melihat Tuhan itu hanyalah parsial. Kita menyukai nature Tuhan yang berbicara tentang Allah adalah kasih, Allah adalah maha pengampun. Tetapi kita nggak suka ketika kita berhadapan dengan sifat atau nature Tuhan yang berbicara mengenai keadilannya, kekudusannya. Saudara, kita ingin Tuhan itu menghibur kita, tapi kita nggak suka ketika Tuhan itu memurnikan kita. Kita ingin Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kita. Tapi kita nggak suka ketika Tuhan itu menyucikan kita atau memurnikan kita. Kita suka ketika Tuhan itu datang seperti sungai yang memulihkan kita, menyembuhkan kita, di mana kasihnya itu bisa mengalir seperti sungai. Tapi kita nggak suka ketika kita melihat Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Sebab api itu nggak nyaman, saudara. Nah, kalau kita baca konteks ayat ini, saudara, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ternyata Tuhan itu membandingkan ada dua gunung yang di situ. Yang pertama adalah Gunung Sinai, tempat Taurat itu diberikan. Yang kedua adalah Gunung Sion, tempat kasih karunia itu diberikan, saudara. Coba kita baca ayatnya, Ibrani 12, tapi kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 18 sampai 21 terlebih dahulu. Dikatakan begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, ini adalah kejadian ketika Tuhan itu menyatakan kekudusan atau kemuliaannya di depan bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Di atas gunung itu saudara, Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dalam bentuk api, dalam bentuk kabut, dalam bentuk saudara guntur yang menggelegar, lalu Tuhan memperdengarkan suaranya. Lalu Tuhan memberikan peringatan, jangan asal masuk. Sebab kalau engkau asal masuk sebelum bunyi sangkakala berbunyi, engkau akan hangus, engkau akan mati. Di mana mereka harus menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, jadi ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, saudara, bangsa Israel ketakutan. Termasuk Musa pun dikatakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Maksudnya apa? Pada zaman itu, saudara, ketika hukum diberikan, pada zaman itu ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara, mereka itu takut. Mereka nggak bisa sembarangan mendekat, saudara. Jadi dengan kata lain, karena mereka takut, saudara, mereka itu nggak mau mendekat. Lalu di ayat
22 sampai 24 dikatakan begini, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion atau Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Nah, Bukit Sion itu lambang simbol daripada tempat di mana perjanjian kasih karunia itu diberikan. Di mana sekarang kita ini sudah datang ke Bukit Sion, ke Gunung Sion, ke kota Allah, Yerusalem surgawi, di mana kita ini saudara bisa bersekutu, bahkan nanti saudara dengan malaikat-malaikat, ribuan malaikat di sorga, kepada jemaat anak-anak sulung, kepada orang-orang kudus yang telah menjadi sempurna, saudara. Dan kita ini datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru itu. Di mana oleh karena darahnya, darah yang lebih kuat, darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, itu telah mengampuni dosa kita. Darah Habel itu menuntut pembalasan. Dia berbicara, berteriak menuntut pembalasan kepada Tuhan. Sedangkan darah Kristus itu memperdamaikan. Memberikan kita pengampunan dosa. Berarti kita ini sudah mempunyai akses kepada Tuhan. Kalau di zaman Musa dulu orang itu takut untuk mendekati Tuhan karena kemuliaannya itu begitu rupa. Gak bisa asal-asalan. Tapi sekarang kita ini masuk di dalam hadiratnya itu karena kasih karunia, karena darahnya telah melayakkan kita. Baru setelah itu ayat 28 dan 29 itu diberikan, yaitu sebuah peringatan besar. Saya baca ulang ayat 28 dan 29, dikatakan begini, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Apa maksudnya? Berarti penulis Ibrani ini memberikan kita peringatan. Bukan menakut-nakuti, tapi memberikan kita peringatan. Walaupun kita ini berada di dalam kasih karunia, walaupun kita ini oleh karena darahnya kita ini sudah ditebus, dan gara-gara darahnya itu kita bisa punya akses masuk dalam hadiratnya, tanpa kita ini tertunduk, tanpa kita merasa tidak layak, saudara, kita seharusnya tahu sekalipun kasih karunia dan darahnya telah menyucikan kita, anugerahnya telah melayakkan kita, tapi nature Tuhan itu tidak pernah berubah. Nature Allah, kekudusan Allah, keadilan Allah itu gak pernah berubah. Sekalipun perjanjiannya sudah berubah, perjanjian lama berubah menjadi perjanjian baru, tapi sifat Allah itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kitab Ibrani itu memberikan kita peringatan. Jangan sampai gara-gara kita ini sudah diampuni, kita ini bisa masuk dalam hadiratnya itu tanpa tertunduk, tanpa merasa berdosa, merasa kayak seolah-olah kita ini orang hukuman, tapi kita ini orang yang sudah diampuni, diterima. Penulis Ibrani memberikan kita peringatan, jangan kita jadi sembarangan. Jangan kita ini ngelunjak lalu kita itu memperlakukan Tuhan itu dengan cara yang casual atau dengan cara yang sembarangan. Atau kita menjadi biasa lalu kita menjadi kurang ajar kepada Tuhan, kehilangan hormat dan takut. Sebab ayat ini memberikan kita peringatan. Kalau dulu orang Israel di zaman perjanjian lama, mereka itu tidak mendekat karena takut, karena kemuliaan Tuhan itu menghanguskan mereka. Di dalam perjanjian baru, karena kita ini masuk dalam anugerah, kita harus ingat Tuhan tidak pernah berubah, justru kita ini harus makin respect dan makin hormat kepada Tuhan. Takut di sini bukan takut karena teror, tapi takut karena kita cinta, karena kita respect, segan. Kita menghormati. Jadi masalah banyak orang Kristen adalah ketika kita berada dalam perjanjian baru, ketika kita menerima pengampunan, ada orang-orang itu yang sikapnya sama Tuhan itu jadi menganggap sepele atau menganggap remeh. Hanya karena Tuhan itu mengampuni kita, saudara, dan Tuhan itu memberikan jaminan kapanpun kita datang kepada Tuhan,
Dengan rendah hati minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa kita, Tuhan itu mengampuni. Dikatakan kalau engkau mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampunimu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Saudara, nah banyak orang akhirnya meremehkan Tuhan dengan berkata seperti ini, gak apa-apa dosa-dosa sedikit, dosa kecil kok. Toh Tuhan ampuni, dosa besar pun Tuhan ampuni. Gak apa-apa, ya kamu bisa hidup semaumu. Karena kita sudah di dalam perjanjian baru, kita ini under grace. Jadi kita ini gak usah khawatir lah, kamu hidup sembarangan sedikit juga Tuhan pasti toh akan mengampuni. Saudara, nah itu yang Tuhan peringatkan bahwa saudara, sekalipun kita ada dalam perjanjian baru, di mana anugerahnya berlimpah-limpah, tapi sifat Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetaplah api yang menghanguskan. Saudara, harusnya dengan kita ini punya akses bisa mendekat kepada Tuhan, masuk dalam tahtanya, tempat kudusnya, harusnya kita itu makin respect, kita makin hormat, dan kita makin takut dalam artian kita makin segan sama Tuhan. Saudara, itu yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani ingin kita semua bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dalam hormat akan Dia. Saudara, sebab sifat Tuhan kita itu adalah api yang menghanguskan. Nah, masalahnya sekali lagi banyak orang Kristen, saudara itu cuman ingin sisi Tuhan, nature Tuhan yang maha pengampun, maha kasih, maha pemurah. Kapanpun kita datang, saudara, Dia selalu membuka tangannya untuk mengampuni. Kita ingin Tuhan itu menghibur kita, menguatkan kita, memulihkan, memberkati, mengurapi kita. Tapi kita gak mau sisi yang satunya. Sifat daripada api itu menghanguskan. Menghanguskan di sini bukan menghancurkan, tapi memurnikan kita. Saudara, kita gak mau sisi di mana Tuhan itu memproses kita. Itulah sebabnya, saudara, Anda harus tahu bahwa hadirat Tuhan, ketika Anda masuk dalam hadiratnya, saudara, Anda bukan hanya mengalami berkat pemulihan, kesembuhan, tapi ketika Anda semakin mendekat kepada Tuhan, di dalam hadiratnya, itu ada api yang menghanguskan. Itulah sebabnya Alkitab itu kalau Anda pelajari di dalam banyak kisah Alkitab, sebelum Tuhan itu mengurapi seseorang, sebelum Tuhan itu memakai seseorang, mengutus seseorang, saudara, di dalam hadiratnya orang itu akan ketemu dengan, saudara, dia akan disingkapkan siapa dirinya atau kondisinya. Yang kedua, dia akan dimurnikan. Baru yang ketiga, dia akan menjadi korban yang wangi di hadapan Tuhan. Saudara, selalu proses itu terulang. Kita akan masuk dalam sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu memurnikan kita. Kita akan masuk dalam sebuah proses yang menyucikan, menguduskan, dan memurnikan. Kita memang sudah diampuni oleh karena darahnya. Saudara, dosa kita dihapuskan, kita disucikan. Tapi yang saya maksudkan dimurnikan itu adalah sanctification, pengudusan, pekerjaan di mana kita ini akan diubah semakin murni menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti Dia. Selalu Anda akan masuk dalam proses. Nah, hari ini saya akan bagikan, saudara, ada 3 proses ketika Anda masuk dalam hadiratnya. Ketika Anda serius mengiring Tuhan, saudara, Anda akan mengalami 3 proses api ini. Saudara, yang pertama adalah api yang menyingkapkan atau revealing fire. Ini terjadi pada zaman Musa. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Perhatikan, Tuhan menyatakan dirinya itu dalam bentuk nyala api di dalam semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu.
Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, sampai di sini dulu. Ayat ini bicara kalau Anda ketemu sama hadirat Allah, saudara, hadirat Allah itu bukan hanya menyegarkan kita, bukan hanya memulihkan kita, menyembuhkan kita. Hadirat Allah itu bukan hanya seperti air atau sungai yang mengalir, tapi hadiratnya itu juga api yang menghanguskan. Nah, ketika Anda berjumpa dengan hadirat Allah, yang pasti, saudara, hadirat Tuhan itu akan datang seperti api. Pertama-tama, ia akan membuat Anda berhenti, stop, dan membuat Anda menyimpang dari jalan yang sebelumnya Anda lalui. Kalau hadirat Tuhan atau perjumpaan Anda dengan hadirat Tuhan itu tidak membuat Anda berhenti dan stop untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, maka sebetulnya yang Anda jumpai itu cuman ambience. Cuman sekedar emosi di dalam hadiratnya. Karena pasti kalau Anda ketemu sama hadirat Tuhan itu akan menggiring Anda kepada jalan yang benar. Itu sudah pasti. Revival tidak pernah terjadi kalau Anda tidak pernah menyimpang dari jalan Anda yang sekarang Anda lalui. Yaitu jalan di mana Anda selalu, saudara, memelihara kompromi. Jalan kepada dosa. Saudara, di mana-mana perjumpaan dengan Tuhan yang pertama-tama adalah perjumpaan yang membuat Anda berhenti berbuat dosa. Di situ kondisi Anda disingkapkan. Coba kita lanjutkan ayatnya. Dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, perhatikan. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ayat 6 dikatakan, lagi ia berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu perhatikan, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, jadi perjumpaan Musa dengan Tuhan, sebetulnya adalah perjumpaan dengan api yang menghanguskan. Di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Jadi Musa itu berjumpa dengan kekudusan Tuhan. Dan kekudusan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk nyala api. Ketika Musa mulai mendekat sampai satu titik, stop. Jangan datang mendekat lebih lagi sebelum engkau tanggalkan kasutmu. Kasut itu lambang dari apa sih? Kasut itu lambang daripada posisi, hak, kedudukan, saudara. Lambang daripada kontrol atas diri, saudara. Sehingga ketika dia disuruh membuka kasut itu seperti seorang hamba yang melayani tuannya. Membuka kasut itu artinya melepaskan dirinya dari identitasnya, haknya, posisinya, saudara. Dan merendahkan diri untuk menghadap kepada Tuhan. Melepaskan kasut itu juga berarti kasut itu simbol ketika orang berjalan pada zaman itu ada debu, saudara, ada kotoran dan itu harus dilepas. Kau masuk di wilayahnya Tuhan. Kau masuk di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Di situ tersingkaplah, saudara, kondisi Musa. Saudara harus tahu Musa itu ada di dalam padang gurun itu 40 tahun. Dan kenapa dia lari di padang gurun? Di mana dia ketemu sama calon istrinya, lalu dia menikah, lalu dia tinggal bersama dengan mertuanya Yitro, 40 tahun di situ. Ngapain? Padahal sebelumnya dia itu dididik di Mesir. Karena pada waktu itu, 40 tahun yang lalu, saudara, Musa itu sebetulnya menerima beban ilahi untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi Musa itu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membebaskan orang Israel. Bahkan Musa itu membunuh seorang Mesir untuk membebaskan umatnya atau sesama bangsanya, saudara. Sehingga hari itu dia dikejar-kejar lalu dia melarikan diri. Dia gagal total. Jadi dia menyimpan perasaan gagal, perasaan berdosa karena dia membunuh orang. Dia itu melarikan diri, saudara. Dia hidup dengan perasaan dia telah meninggalkan panggilannya yang semula. Jadi ada perasaan gagal, perasaan berdosa, dia dihantui dengan kesalahannya di masa lalu.
Saudara, dan waktu dia ketemu dengan hadirat Allah, saudara, kondisi hatinya tersingkap, saudara. Dan disitulah saudara dia menutupi mukanya sebab terang itu selalu menyoroti sesuatu. Dia menutupi mukanya sebab ia takut melihat atau memandang Allah. Bukankah seperti itu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan? Saudara, ketika kekudusannya datang saudara, disingkapkan kondisi kita. Roh Kudus itu akan seperti cahaya X-ray yang akan melihat seluruh hati kita. Saudara, itulah sebabnya perjumpaan pertama, kalau Anda memang mengejar hadirat Tuhan, Anda pasti akan mengalami api yang pertama ini, yaitu api yang menyingkapkan. Saudara, revealing fire. Saudara, di titik itu, saudara, kalau Anda cukup rendah hati, saudara, Anda mengakui semua kondisi Anda di hadapan Tuhan, Anda tidak membela diri, Anda akan masuk di dalam fase kedua, yaitu api yang memurnikan atau purifying fire. Nah, hal yang sama bukan hanya dialami oleh Musa, tapi hal yang sama dialami oleh Yesaya. Coba kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi ini adalah peristiwa supranatural di mana Yesaya masuk dalam hadiratnya dan Yesaya berjumpa dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Selalu, saudara, ketika Anda masuk dalam hadiratnya akan menyingkapkan siapa Anda sebenarnya. Dia akan menyingkapkan kondisi hati Anda. Di titik ini, saudara, Yesaya sadar, makanya dia berkata, celaka aku karena aku najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bayangkan, Yesaya ini sudah nabi loh. Saya percaya nabi itu, saudara, dia pasti punya gaya hidup yang sangat strict. Dia pasti memisahkan diri dan hidup kudus. Tapi dia punya kompromi-kompromi kecil, yaitu ternyata dia itu masih najis bibir. Saudara, entahkah saudara dia mungkin salah di dalam perkataannya, mungkin dia pernah mengeluh melawan Tuhan, atau apa, ternyata itu adalah kompromi kecil. Ternyata di dalam hadirat Tuhan yang kecil-kecil pun, ya bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kompromi kecil-kecil pun Tuhan itu melihatnya. Dan dalam hadiratnya itu akan tersingkap. Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Nggak berhenti di situ ternyata. Ternyata yang dilakukan Tuhan adalah begini. Coba kita baca berikutnya ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ada api saudara. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, jadi gak berhenti, hadirat Tuhan itu gak berhenti menyingkapkan, saudara, tapi hadirat Tuhan itu akan membawa kita dalam pemulihan. Di mana kita perlu mengakui sama seperti Yesaya mengakui dosa kita, aku ini najis bibir, harus spesifik. Kalau Anda itu mau alami revival, saudara, Anda harus mengakui dosa itu spesifik. Jangan ngomong sama Tuhan itu seperti ini, Tuhan ampuni kalau aku ada salah. Itu berarti Anda tidak acknowledge your sin. Akui. Satu-satunya cara untuk membongkar hati Anda lembut di hadapan Tuhan adalah ketika Anda refleksi dalam hadiratnya lalu mengakui hal-hal tertentu dengan spesifik. Sesuatu yang mungkin Tuhan singkapkan atau Anda sendiri sadari.
Lalu di situ Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan, saudara, dikatakan dosanya dihapus dan dosanya diampuni. Tapi nggak berhenti di situ, saudara. Dikatakan, saudara, bara itu ternyata diletakkan, disentuhkan di bibirnya. Supaya apa? Bukan untuk menghancurkan Yesaya. Tapi kenapa kok yang disentuhnya itu bukan disentuhkan, api itu disentuhkan di tangannya atau di dadanya atau di kepalanya. Kenapa kok disentuhkan itu di bibir atau di mulutnya? Saudara, Yesus itu berkata, apa yang dikatakan orang itu meluap dari hatinya. Jadi Tuhan itu menyentuh bibir, itu simbol Tuhan itu menyentuh ke sumbernya, yaitu hatinya. Saudara, ternyata hati dari Yesaya itu bukan hanya butuh pengampunan, tapi butuh dimurnikan, butuh ditempeli dengan api, dan api itu akan memurnikan seperti logam emas itu dimurnikan di dalam api. Nggak cukup kita ini diampuni, saudara, Tuhan bekerja lebih lanjut, Tuhan memurnikan hati kita. Nah di titik ini saudara, kita nggak suka sebab api itu membuat kita nggak nyaman. Daging kita nggak suka. Sebab ketika kita dimurnikan saudara, pemurnian Tuhan itu bisa jadi datang dalam bentuk apa saudara? Datang dalam bentuk teguran yang keras, koreksi yang keras, saudara. Atau bisa jadi teguran Tuhan itu datang, saudara, pemurnian Tuhan itu datang lewat konflik, lewat gesekan. Saudara, lewat situasi sulit. Bukan Tuhan yang memberikan Anda situasi sulit, tapi Tuhan mengizinkan Anda melewati situasi sulit. Saudara, entah lewat konflik, situasi sulit, lewat sebuah proses yang menyakitkan, di mana Anda direndahkan, Anda diabaikan. Saudara, nah di titik itu saudara, kalau Anda yielding, kalau Anda menyerah, api Tuhan itu akan memurnikan Anda. Baru saudara, yang ketiga, Anda akan masuk dalam proses di mana saudara bukan hanya revealing fire, api yang menyingkapkan, bukan hanya purifying fire, api yang memurnikan, tapi Anda akan mengalami transforming fire. Api yang mengubahkan Anda menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya saudara. Imamat 9 ayat 23-24 berkata, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Perhatikan saudara. Keluarlah api dari hadirat Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran serta lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Perhatikan, api itu ternyata datang untuk membakar korban yang kita persembahkan. Dan di dalam perspektif perjanjian baru, siapakah korban itu? Ternyata bukan domba. Di perjanjian lama orang membawa domba untuk dikorbankan, lalu api Tuhan melalap korban itu sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan dengan persembahan mereka. Dalam perjanjian baru, kita nggak lagi mempersembahkan domba. Korbannya siapa? Diri kita sendiri. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, saat kita mengalami yang namanya purifying fire, di mana ego kita itu dihanguskan, saudara, rencana kita, hak-hak pribadi kita terbakar, kenyamanan kita terbakar, disitulah kemuliaan Tuhan turun, disitu api Tuhan itu melalap kita, sehingga hidup kita ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini akan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Barulah di situ hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Barulah di situ kita ini ngalami perubahan hidup. Saudara, kita gak jadi batu sandungan. Kita gak jadi orang Kristen yang munafik.
Tapi hidup kita itu makin hari, sekalipun kita nggak sempurna, tapi hidup kita itu di atas mezbah. Saudara, sehingga hidup kita ini jadi korban yang berkenan sebagai wangi-wangian di hadapan Tuhan. Dan dalam apapun yang kita lakukan, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri, di tempat kerja sebagai pimpinan atau sebagai profesional, sebagai karyawan, pegawai, atau di gereja sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu akan wangi di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan kita, ibadah kita yang sejati, di mana kita diubahkan makin hari, makin serupa dengan Tuhan. Dan tidak ada transformasi tanpa Anda berurusan dengan api. Saudara, nah saya tutup dengan ini. Saudara, kalau hati Anda cukup lembut, Anda mendengarkan suaranya, kalau Anda baca Ibrani 12 tadi, saudara, sebelum ada peringatan hormat dan takut itu, di ayat sebelumnya dikatakan jangan engkau menolak kepada dia yang berfirman. Jadi dengan kata lain, kalau hati kita keras, maka api itu akan datang sebagai penghakiman nanti. Menghanguskan kita betul, saudara. Tapi kalau hati kita lembut, kita dengarkan suara Tuhan. Kita mengizinkan dia memproses hidup kita. Api itu akan datang untuk memurnikan kita. Dan segala tindak tanduk kita, sikap kita kepada Tuhan juga gak bisa asal-asalan. Kita jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.